Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita tanamkan di dalam jiwa, yang mana begitu banyak nikmat hidayah, taufik, inayah, dan berbuah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kita ajarkan kepada uswatun hasanah, idola kita bersama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau nantinya kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para gurunda yang memberikan saya tempat, ruang untuk belajar bagaimana mengisi dakwah sebagai seorang anak muda di momen Ramadan tahun kali ini. Adapun tema yang akan saya bawakan adalah yang berjudul Ramadan masa kini dan peran anak muda. Berbicara tentang Ramadan, maka kita berbicara juga tentang anak muda. Bagaimana perjalanan Ramadan tahun ini begitu spesial karena dimulai di hari Jumat kita melaksanakan puasa, dan juga kita juga menghadapi wabah yaitu pandemi COVID-19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada dua, yaitu pertama kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika melaksanakan ibadah ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, yang sedikit kita miris adalah saat ini semua dibatasi. Bagaimana pemerintah membatasi kita untuk melaksanakan ibadah yang memang dianjurkan jika itu di zona merah, tempat-tempat yang memang dikhawatirkan akan menyebar virus menjadi luas, kita dianjurkan untuk ibadah di rumah. Sebagian masyarakat kita belum paham dan perbedaan pendapat yang lumrah. Ya, namun sebagai seorang anak muda kita harus berpikir dan bertindak secara bijak. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita di dalam berpuasa adalah syurga yang bernama syurga Ar-Rayyan, yaitu syurga, pintu syurga yang diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah, yaitu beribadah dalam berpuasa. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama sebagai anak muda mengambil peran bagaimana menunjukkan sikap kita yang benar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di bulan Ramadan ini. Semoga bersama-sama kita berdoa, berjuang agar pandemi ini bisa segera terselesaikan. Adapun saya sebagai alumni merasakan bagaimana bimbingan dan juga tauladan daripada guru-guru kami tercinta di SMP Islam Terpadu Ali bin Abi Thalib, memberikan kami bekal yang begitu luar biasa untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Adapun Ustadz, saya pernah berpesan bahwa jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir, karena itu adalah kunci dari kehidupan kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin melihat baiknya seseorang, baik itu ibadahnya zahir maupun batin, lihatlah yaitu bagaimana hatinya. Dan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, yaitu dengan perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Bagaimana di SMP Islam Terpadu Ali bin Abi Thalib kita dibiasakan untuk menghafal ayat suci Al-Quran, kemudian dibiasakan
membacakan al-masurat setiap pagi dan petang itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Maka dari itu, hal kedua yang saya lihat adalah hikmah dalam berpuasa. Adapun hikmah dalam berpuasa, yang pertama, kita meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kasus wabah ini, seharusnya bukan kita malah takut, akan tetapi kita sadar dan yakin bahwa setiap masalah yang terjadi, setiap ujian yang Allah beri, karena Allah sayang kepada kita dan karena itu adalah takdir yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Maka dari itu, maafkan saya yang fakir akan ilmu ini, namun ingin bersama-sama kita saling belajar. Pada akhirnya adalah Allah adalah sebaik-baik pemberi rencana. Kita harus optimis bahwa setelah wabah ini akan ada masa depan yang lebih indah bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat semua? Karena setiap keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri, dan mungkin wabah ini Allah berikan untuk menegur hambanya yang mungkin terlalu lalai dan disibukkan oleh kesenangan dunia yang tiada habisnya. Maka dari itu, ayolah kita muhasabah diri di momen yang spesial ini, di mana bulan yang penuh berkah. Dan hikmah yang ketiga adalah melihat bagaimana sih rasanya orang-orang fakir miskin yang kesulitan untuk dapat makan sehari-hari karena kelaparan. Oleh sebab itu, inilah momen kita untuk berbagi, bersedekah, karena pahala orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa sama seperti pahalanya yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang memberi puasa tersebut. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berbagi, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir, mungkin pesan saya kepada teman-teman semua dan adik-adik semua, marilah kita menjaga ukhuwah dan silaturahmi kita, walaupun tidak social distancing, physical distancing, namun kita tetap menjaga social distancing maksud saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Ketika itu benar datangnya dari Allah dan itu salah datangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.